warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari lokal 2A HKI. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan supremasi hukum. Pengertian supremasi hukum adalah upaya untuk menjadikan instrumen hukum dan keadilan sebagai landasan dari keberlangsungan suatu sistem masyarakat. Dalam konsep supremasi hukum, aturan hukum dijadikan sebagai kekuasaan tertinggi yang harus ditegakkan dan dipatuhi oleh tiap elemen pemerintah dan masyarakat. Definisi supremasi hukum dapat diartikan sebagai sebuah pengakuan dan penghormatan tentang superioritas hukum sebagai aturan main yang utama dan dalam seluruh aktivitas kehidupan berbangsa, bernegara, berpemerintah, dan bermasyarakat yang dilakukan secara jujur dan adil. Hukum adalah kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Karena itu, aturan tertinggi dalam negara hukum adalah hukum itu sendiri. Penyelenggara pemerintah negara hanya melaksanakan kehendak hukum, sehingga dalam konteks supremasi hukum, hukum bertindak sebagai komando dan panglima tertinggi dalam negara yang harus dipatuhi. Hukum adalah apabila dilanggar mendapatkan sanksi. Baiklah, menurut supremasi hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutendio Wijosebroto pada tahun 2002, supremasi hukum merupakan sebuah upaya untuk menegakkan serta meletakkan hukum pada posisi paling tinggi yang bisa membuat perlindungan semua lapisan masyarakat tanpa ada intervensi oleh serta dari pihak mana juga, termasuk juga oleh penyelenggara negara. Yang kedua, menurut Abdul Manan pada tahun 2009, supremasi hukum merupakan sebuah usaha atau strategi untuk menegakkan serta memposisikan hukum pada tempat yang paling tinggi dari segala-segalanya. Hukum yaitu komando atau panglima membuat perlindungan serta melindungi kestabilan kehidupan berbangsa serta bernegara. Yang ketiga, menurut Hornby AS pada tahun 1974, supremasi hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Dalam hal ini dapat diartikan lebih luas lagi bahwa hukum sudah sepantasnya diletakkan pada posisi tertinggi dan memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur kehidupan seseorang. Yang keempat, menurut Charles Hermawan pada tahun 2003, supremasi hukum merupakan upaya menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi tertinggi tanpa adanya intervensi dari pihak eksternal dalam rangka melindungi seluruh lapisan masyarakat sebagai kiat untuk memposisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima. Baiklah, sini adapun tujuan supremasi hukum yang pertama yaitu memberi keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial, serta perlindungan terhadap harkat martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum yang pada hakikatnya merupakan jaminan secara formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Yang kedua, menempatkan kebebasan individu sebagai prinsip dasar dari organisasi sosial untuk menjamin kemerdekaan individu. Yang ketiga, menjamin terjaga dan terpeliharanya nilai-nilai moral bangsa Indonesia. Yang keempat, melindungi kepentingan warga dan masyarakat serta luas. Yang kelima, menciptakan masyarakat yang demokratis. Yang keenam, menjadi tanggung jawab ahli hukum untuk dilaksanakan dan yang harus dikerjakan tidak hanya untuk melindungi dan mengembangkan hak-hak perdata dan politik perorangan dalam masyarakat bebas, tetapi juga untuk menyelenggarakan dan membina kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, dan kultural yang dapat mewujudkan aspirasi rakyat serta meningkatkan integritas SDM, sumber daya manusia. Yang terakhir, yang ketujuh, memberikan jaminan terlindunginya hak-hak individu dalam bernegara dan bermasyarakat.
Adapun fungsi supremasi hukum yaitu yang pertama, untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Oleh karenanya, hukum harus dijunjung tinggi oleh semua orang agar tercipta kehidupan yang adil bagi seluruh anggota masyarakat. Yang kedua, menekan dan mengurangi tindak kejahatan. Hal ini terjadi karena adanya kesadaran masyarakat tentang apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, pejabat negara, pelaksana pemerintahan tidak dapat semena-mena dalam membuat keputusan karena mesti mempertimbangkan hukum sebagai hakikat tertinggi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengontrol kekuasaan lembaga negara dalam menjalankan fungsinya, mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, menekankan batas-batas kekuasaan penyelenggara negara serta memaparkan hubungan di antara penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial yang berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Baiklah, itu fungsi dari supremasi hukum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wa ma alaina ilal balagul mubin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.